Pangdam Kabupaten Merangin, Saudara Kapolres Merangin, Bang Boni asli orang Merangin, Saudara Dandim Sarko, Saudara Sekretaris Kabupaten Merangin, Saudara Ketua Anggota DPRD Kabupaten Merangin, para staf ahli Kabupaten Merangin, para asisten sekretaris daerah Kabupaten Merangin, para pejabat tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin, Saudara Ketua dan Wakil Ketua PKK Kabupaten Merangin, Saudara Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Merangin, para pejabat administratif dan fungsional di jajaran pemerintah Kabupaten Merangin, para pejabat instansi vertikal di Kabupaten Merangin, para camat, para kades, kepala lurah se-Kabupaten Merangin, Saudara Wakil Perwakilan Ketua BPD Kabupaten Merangin, hadir juga Ketua Majelis Ulama, hadir juga Buya Satar Saleh orang tua kita, hadir juga Ketua Pak Haji Arpandi, Ketua Masjid Indonesia, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta rekan-rekan pers, media dan STEM yang hadir pada hari yang sekarang. Mohon maaf kalau ada nama-nama yang tidak sempat saya sebutkan. Ketua Pengadilan Agama dan juga hadir perwakilan TPRI. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, karunia, kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan pada kita pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka setelah terima jabatan pejabat Bupati Merangin kepada Bupati dan Wakil Bupati Merangin masa jabatan 2025-2030. Tidak lupa selawat beserta salam. Tak lupa selawat beserta salam, marilah kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada momentum pergantian kepemimpinan ini, perkenankan kami Bupati dan Wakil Bupati Merangin serta pemerintah Kabupaten Merangin menyampaikan ucapan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pejabat Bupati Merangin beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas segala dukungan kerja keras, komitmen yang telah diberikan selama masa transisi ini, terutama dukungan Bapak Pejabat Bupati Merangin yang telah menjadi fondasi pokok bagi kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada pada tahun 2024. Hadirin yang saya hormati, selain dukungan dalam pelaksanaan pilkada ini, juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja Bapak Pejabat Bupati dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa transisi ini berjalan dengan baik. Masa transisi seringkali menjadi periode yang penuh tantangan, namun berkat kepemimpinan Bapak, semua proses pemerintahan berjalan dengan lancar. Bapak telah memberikan kontribusi yang signifikan di dalam menjaga stabilitas pemerintahan, memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal. Kami menyadari bahwa setiap pemimpinan pasti meninggalkan catatan-catatan berharga yang perlu ditindaklanjuti dan diikuti. Catatan memori yang Bapak sampaikan telah kami terima sebagai dengan baik, dan kami berkomitmen untuk menindaklanjutinya dengan serius. Catatan-catatan tersebut akan menjadi panduan bagi kami dalam menyusun strategi dan kebijakan ke depannya. Kami memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Merangin terus berjalan secara berkelanjutan. Kami juga berharap ke depannya Bapak masih berkenan memberi saran, masukan, serta dukungannya kepada pemerintah. Pengalaman dan wawasan Bapak sangat berharga bagi kami di dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang ke depan. Kolaborasi dan sinergi antara semua pihak, termasuk Bapak, menjadi kunci utama di dalam mewujudkan Merangin yang lebih maju, sejahtera dan bermakna. Sekali lagi, saya atas nama pribadi dan saya berserta Pak Kapit
Walaupun beliau kemarin baru lapor kerja di rumah, besok kita kirim pulang. Bapak Gubernur, izinkan dari hati saya yang paling dalam dan juga Pak Kafid mengucapkan selamat kepada Pak Gubernur sudah terpilih kembali untuk memimpin Merangin Bode kedua. Jangan. Harapan kami tentu sangat berharap banyak yang Pak Gubernur. Pembangunan Kabupaten Merangin tentu akan berhubungan dengan provinsi. Tentu harapan kami kerjasama inilah yang sangat dibangun. Pak Gubernur, izinkan saya menyampaikan, berikan kepercayaan kepada saya sepenuhnya untuk menyelesaikan persoalan di Merangin. Tentu persoalan ini tidak mudah, persoalan yang panjang. Pagi tadi saya sudah memulai rapat di Paripurna di DPRD Kabupaten Merangin. Saya juga ingatkan kepada seluruh OPD, kepala dinas, camat, kades. Di dalam perjalanan saya, disiplin itu adalah paling penting utama yang harus kita lakukan ini. Catatan pagi tadi, dari semua yang undang camat hanya hadir 60%. Dan ini, saya membaca undang-undang tentang pemerintah. Ini bukan ancaman baru. Tapi, pejabat, bupati, dan gubernur bisa memberhentikan pegawai negeri ASN yang tidak mengikuti aturan-aturan yang disiplin. Dan inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Gubernur Jambi yang terhormat Pak Dr. Haji Hanis SS MH disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bupati Merangin periode 2025-2030, Adinda Haji Muhammad Syukur SMH, serta Wakil Bupati Merangin. Beliau ini Wakil Bupati yang ketiga dan kelima, sama dengan Pak Yusuf Kala, beliau Wapres yang 10 dan ke-12. Nah, yaitu Mas Muin, serta Ibu Bupati, Wakil Bupati, Ibu Eni, yang saya hormati juga Ketua, Wakil Ketua, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan juga ada juga Pak Kajari, yang mewakili, kemudian juga Pak Sekda dan para yang hadir, kemudian juga ada ayahanda kami Al-Karom Buya Satar, Ketua Basnas, Ketua DMI. Nah, kalau itulah apa itu. Yang saya hormati juga para pejabat yang hadir, tentu hadir juga kepala OPD, staf ahli dan asisten, kemudian juga camat dan lurah, kades yang menghormati sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia. Kami dengan Pak PJ dari Jambi tadi, karena beliau terhitung tanggal 20 Februari kembali bertugas di asisten 3 Sektor Jambi. Ada juga ada Pak Kades Pertanian, Pak Musda, Kades Kominfo, Kades Kepala Biro Pemerintah dan Biro Admin. Tentu yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan ridhonya Bapak Ibu, kita dapat hadir di sore yang penuh berkah ini, yaitu serah terima jabatan dari pejabat Bupati Merangin
pada Partai Beringin yang definitif. Tentu ini adalah proses demokrasi yang sudah berlangsung dengan baik. Pilkada serentak sudah berjalan dan tentu sudah ada setiap yang namanya pilkada tentu ada pemenangnya. Oleh itu dilantik oleh Pak Presiden dan telah ikut retreat dinas hukum ini dan sudah siap bekerja. Dok sudah latihan di Lembah Tidar Pak Dandi. Ya, di Lembah Tidar beliau sudah merasakan bagaimana disiplin seorang militer. Jadi jam 3:30 sudah bunyi lonceng kita. Lonceng sudah bangun semua. Nah, jadi tugas ke depan semakin berat Ibu sekalian. Saya mengalami betul pernah bertugas di Parangin ini dan dinas hukum. Kebahagiaan yang paling besar kita ini adalah di mana kita diberikan amanah mengurus keluarga besar kita di kampung halaman. Itulah bahagia luar biasa. Kalau dinas selama ini Jakarta enak mungkin Jakarta di ibu kota, tapi belum melihat bagaimana sana keluarga kita di kampung halaman. Maka inilah kebahagiaan yang paling besar. Nah, oleh karena itu ini kalau tadi beliau bilang tolong berikan kepercayaan bila bupati itu adalah pemegang otoritas. Jadi sepanjang Merangin ini maju di perubahan yang terbaik untuk Merangin ini. Sebab sejarah tidak pernah terulang dua kali. Kalaupun nanti dua periode itu sudah beda masalah. Nah, ini yang saya tahu betul karakter para pejabat kita ini. Kadang-kadang kita harus depan lebih dahulu. Itu pun kita dari depan pun beliau masih belakang masih lama-lama juga. Nah, itu saya pun tahu percis. Ini kerja kampung kita, ini rumah besar kita. Itu bagus saksi yang bagus itu. Ketua pedalaman. Saya tahu, ya kan? Kadang-kadang tidak ada dananya, tapi kita ingin ini berhasil, ini bagus, kita boleh buat. Nah, inilah memang berbeda. Ya. Jadi saya titipkan Pak Kepala OPD Pak Sekda, saya titipkan bupati ini. Ya. Sebab kita ini kabupaten Ilu, terus sekalian. Tanpa kita sadari, adik-adik kita yang pemekaran sudah mengalahkan kita. Ini baru dilihat, Selangor, Tebo, Murjambi, ya kan? Nah, kita ini induk. Nah, pejabat ini rata-rata orang Merangin. Apalagi kita tinggal di Merangin, hidup di Merangin, lahir di Merangin, bahkan Merangin mati di Merangin. Apa lagi kita? Tinggal bekerja kita, dukung bupati, bantu bupati. Tidak ada pilihan lain, kita kompak. Nah, jangan menunggu dipanggil bupati. Perintah pertama, lapor cepat. Jangan menunggu ditanya baru kita melaporkan. Ini masih ada budaya seperti itu, Pak. Kalau ditanya baru laporan. Itu pun tidak putus juga. Saya dulu ingat ya, apa ceritanya? Sudah Pak, kami sudah tiba, baru mati. Belum ada hasil. Nah, inilah. Jadi masih ada budaya-budaya kita bekerja itu yang menunggu panggilan pimpinan. Nah, ini. Saya selaku gubernur, ya juga kadang-kadang Pak. Kalau Merangin di bawah, saya tidak kecil ya. Kalau sudah evaluasi itu lihat Merangin berapa nilainya. Ini sakit properti. Sakit zaman saya itu sudah 69, sekian ya Pak Agus. Tinggal BB dikit lagi 0, sekarang turun. Berapa digit? 2 digit. Padahal untuk naikkan 2 digit itu berat betul, sakit itu Pak. Betul. Kita rapat di Jakarta, undang OPD, undang orang Menpan. Nah, tidak mudah.
Di Jambi baru matahari yang BB kita merangin menyusul BB. Saya kemarin target BB atau turun lagi 2 digit. Sedih kita. Begitu paparkan Jambi semuanya kabupaten kita rendah. Sedih saya. Nah itulah masalah kita. Ya, jadi tidak dengar ragu-ragu. Kalau ada pejabat yang tidak loyal, tidak bekerja, silakan tidak didengarkan. Saya siap, karena nanti saya meneruskan ke Pak Mendagri. Tidak usah nunggu 6 bulan. Tidak usah nunggu, boleh. Sekarang boleh, evaluasi sekarang, lihat kinerjanya. Langsung saya bosan ke Pak Mendagri, sudah boleh. Boleh, karena prinsip sekarang ini pemerintah menyerahkan kepada bupati gubernur untuk bagaimana membangun kinerja, membangun, mendukung asta-cita Pak Presiden. Kita bekerja terbantu dengan waktu hari ini Pak. Nanti ke depannya berat Pak PJ, karena bupati 6 bulan akan dievaluasi oleh Pak Mendagri. Kami pun demikian akan dievaluasi. Nah, ini masalahnya. Jadi kita bekerja bukan lagi main-main. Saya berharap dengan jabat sekalian, mari kita kompak bersama-sama. Kapan lagi, ya? Yang sudah kita bangun kita benahi sama-sama. Dan di sini dibawa, mohon maaf, memang tidak tegas bahaya memang. Itu yang saya katakan. Itu warung di jalan itu banyak yang sekarang ini. Dulu zaman saya tidak muncul. Saya berangkat muncul warung-warung itu semua. Kadang-kadang anak roboh ke sungai, asal warung itu. Begitulah ini. Ya kan? Nah, dan tahu dia nanti jurang di bawah itu masih bikin warung di situ. Itu masalahnya. Tidak tegas, ayolah. Jadi saya kira percaya beliau pengalaman di Jakarta, balik kampung untuk ngurus negeri. Insya Allah beliau bisa, saya kira percaya. Amin. Nanti apalagi Kapolres baru. Nah, Kapolres baru ini dari Kapolres balik kampung enak ada, gak enak ada juga. Ya kan? Ada enak, ya kita balik kampung, balik ke Nalo, orang manggil gitu, Ron. Nah, nanti besok balik ke Blongeng di Munamu. Saya juga bupati di kampung juga mau gitu. Panggil mana balik Tris? Nah itu biasa. Itu sudah hukum alam. Nanti di Indo syukur semua orang bersama. Semua orang panggil kor, itu biasa. Boleh kuat. Kita cuma tidak punya harga. Itulah kampung kita. Kita bahagia. Dan Dinda Kapolres, inilah waktunya Dinda menata. Dinda, kemarin kami arahan Pak Kapolri mengatakan bahwa Komisi Jambi ini nomor 1 judi online. Allah. Nah, ini Pak Kapolres, ini Pak Kapolri. Saya tanya lagi beliau, ada di depan Mas, benar Mas? Iya. Nomor peringkat 1 Indonesia Komisi Jambi judi online. Yang paling banyak itu anak-anak umur 10 sampai 20 tahun. Artinya ini anak-anak sekolah. Meskipun dia main slot 20.000 misalnya, tapi itu bahaya. Karena sudah ada jiwa judi dalam otaknya. Nah nanti saya mohon kepala SMP, SD, tolong razia handphone anak-anak itu lah. Razia handphone anak-anak itu. Tolong orang tuanya juga lihat handphonenya. Bisa tidak main slot-slot itu di anak-anak sekolah ini. Karena itu yang paling banyak itu usia 10 sampai 20 tahun. Nah ini Kapolri yang dilakukan saya. Nah ini saya minta betul, terus kalian tolong awasi anak kita, ya, karena ini potensi bahaya. Kalau sudah judi itu bahaya sekali. Ya. Itu mungkin saya kira doa saya mudah-mudahan merangin kembali negeri yang bisa dibanggakan oleh masyarakatnya dan juga punya nama di daerah pusat dan juga di provinsi Jambi. Itu kita harapkan. Dan Mas Kapit punya pengalaman di pemerintahan, pernah sedang, insya Allah kita percaya beliau bisa mengawal bupati dibagi tugas. Kalau saya Jambi itu sedikit 3 bagi masyarakat. Wakil bupati itu tugasnya mengawal visi misi. Dia boleh memanggil SPD. Sedang OPD mengoperasionalkan visi misi, menjabarkan. Nah,
dan 3 poin saja. Insya Allah. Dan Bupati leadership mengambil kebijakan, mengambil sebuah keputusan. Itu saya kira. Terima kasih waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa pada melaksanakan doa bersama yang dipimpin oleh Pak Dr. Haji Joni Musa LC Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب الشافي المفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا فيما علمتنا وبارك لنا فيما رزقتنا وسلمنا من آفات الدنيا والآخرة اللهم سلمنا وسلم أوطاننا إندونيسيا وبالخصوص provinsi Jambi وبالخصوص Kabupaten Merangin من الآفات والعاد والعقوبات والزلازل والبلايا والمعاصي والمنكرات والوباء والعداوات والخصومات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أيد سلطاننا بالحق وأيد به الحق اللهم أيد سلطاننا بالحق وأيد به الحق اللهم أيد سلطاننا بالحق وأيد بالحق ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.